Halo semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Tata ZS. Nah, selamat datang kembali di channel Hololive OCG Medan ya. Jadi untuk hari ini, di video hari ini bakal aku share satu video dulu. Saya ada 5 recording, jadi untuk yang weekly di tanggal 29 Maret, which is today, saya record video ini. Nanti akan ada 5 video yang akan saya upload ke channel. Jadi nanti hari ini bakal saya upload satu dulu plus dengan recording ini. Jadi ada kemarin kan di video sebelumnya juga kan 3 gameplay kemarin juga kan cuma ada suara BGM gitu ya kan. Jadi gak ada eksplanasi untuk deck. Nah, misalnya kan karena di post kayak gini kan kurang orang tahu ya kan decknya ini cuma namanya. Jadi untuk yang video kali ini kalau bisa saya akan keepkan audionya di dalam video. If not possible, I will dubbing over videonya ya. Dan saya akan jelaskan dan editkan beberapa gambar-gambar kartunya. Kalau bisa bahasa Inggris juga, versi Inggrisnya dari Holo Delta akan saya masukkan ke situ. Biar kalian bisa juga membaca kartunya teksnya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau bisa nanti saya juga bantu jelaskan bagaimana cara efek kartunya. Dan semoga bisa lah ya untuk dubbingnya dalam editingnya. Yep, as far as that, cuma itu aja. Oh ya, dan satu lagi, sampai saya lupa. Nanti akan saya taruhkan link spreadsheet di mana semua penjelasan kartunya juga akan ada di dalam satu spreadsheet Google itu. Jadi nanti dari Google Drive kalian bisa buka spreadsheetnya. Ada gambarnya, nanti kalian bisa lihat aja, atau dari kode seri kartunya. Semua penjelasan dan gambar kartu sudah ada di situ. Jadi mau lihat pun bisa, jadi mudah. User manual ada tapi masih tetap dalam bahasa Inggris, dalam Japanese I think. It's either Japanese or English, tapi kadang bukanya itu lihatnya dia gambar teksnya agak blur, jadi agak susah dinampak. But I will share you. Saya bakal share untuk link spreadsheetnya nanti di dalam di bawah kolom deskripsi ya, dengan link grup Discord yang campur beragam-ragam lah ya. Orang-orang dari Indonesia ada, orang dari Singapura, US juga ada. Dia satu Discord komunitas chat semua Hololive fan. Jadi misalnya juga kan ini ada Holodelta. Holodelta itu aplikasi kayak simulator, software simulator Hololive OCG yang non official ya, unofficial di PC. Jadi nanti bisa di-download dan bisa main buat deck sendiri. Nanti cara mainnya juga pertama-tama pastinya connect akun Steam. Dia bisa playnya bisa dari connect akun Steam, bisa hostnya untuk public atau Steam friends only, dan bisa untuk lewat IP address. Tapi mostly komunitas ini main Holo Delta biasanya pakai Steam open public dia. Dan juga lagi gak harus Holo Delta simulator, kalian juga bisa main pakai webcam. Jadi misalnya udah ada own kartunya, nanti bisa pakai webcam dari komputer atau pakai 2 akun Twitch. Jadi nanti Twitch pula, Discord. Jadi nanti satunya untuk suara, satunya untuk video. Jadi nanti satu kamera kalau bisa ambil tongsis atau apa ya kan, taruh dari atas, nanti view-nya ke bawah ya kan. Nanti view satu table di bawah sini ada kenampak satu set play kartunya. Jadi nanti kartunya di sini bisa main in real life kartunya ya kan. Obviously cuttingnya nanti cutting sendiri, boleh nanya ke yang kalian lawan untuk cutting decknya, boleh. Dan pretty much just play like usual. Dan you have your opponent di depan muka Discordnya. Asalkan koneksinya yang penting gak putus-putus saja gitu aja. Oke, so far untuk ini penjelasan awal untuk yang video. Kedepannya sekarang akan saya upload 5 video baru untuk komunitas Discord dengan spreadsheet untuk penjelasan semua kartunya. Tapi ingat, tetap aja saya akan kasih video penjelasan di video nanti. Jadi akan saya edit sekarang juga videonya, karena sekarang cuma recording videonya, dan yang recording gameplaynya sudah ada, akan saya edit sekarang. Jadi ya, hope you like the video, hope you enjoy watching it. It's gonna be a bit long, bakal agak panjang sedikit, tapi seru kok untuk gamenya. Oke, itu saja dari saya. Ayo kita lanjut ke video gameplay. Let's go. As usual, pertama kita starting dulu dengan shuffling deck.
As you can see, kita lihat dulu ya dari sini. Ketua player yaitu salah satu dari saya memilih Oshi dulu dan meletakkan Oshi. Dan ya ini karena saya menggunakan Oli, Rene dengan EOV ya, jadi menggunakan beberapa color cheer. Jadi starting taruh Oshi dulu dan letakkan cheernya di shuffle dan diberikan ke lawan untuk shuffle. Nah, as usual kita starting dulu dengan shuffling deck. Ini namanya dengan apa? Adalah power shuffle. Jadi shuffle-nya itu diletakkan satu-satu gini untuk di shuffle ke lawan ya. Pertama kita shuffle dulu, baru nanti berikan ke lawan untuk shuffle. Jadi untuk segmen ini cuma shuffle dulu ya. Oke. Nah, setelah di shuffle selesai, boleh di shuffle kembali atau langsung berikan ke lawan untuk di shuffle atau di cut. Oke, karena saya punya sudah di cut, saya men-shuffle dulu kartu lawan saya dan baru saya cut. Itu ya. Baru kita akan tentukan siapa yang maju duluan dengan dice roll. Jadi dari sini, dice roll, lawanku mendapatkan 4 dan aku mendapatkan 5. Jadi aku akan maju duluan. Barulah kita reveal Oshi. Ya, di sini saya menggunakan Oli sebagai Oshi saya dan lawan saya Durafon akan menggunakan Pekora sebagai Oshi. Jadi, Pekora Oshi ini untuk once per turn dia boleh membuang 2 hollow power dan dia bisa memindahkan semua cheer yang berwarna hijau ke member yang ada di field atau di stage. Terserah mau ke siapa saja. Dan untuk once per game dia, dimana dia akan membuang 3 hollow power dan dalam satu turn itu semua dice roll akan dianggap sebagai 6. Dan untuk Oshi Oli, untuk once per turn dia atau Oshi skill, dimana dia akan membuang 2 hollow power dan dia bisa membloom salah satu member yang di stage dengan member yang memiliki hashtag Indonesia generasi kedua. Dan untuk once per game dia, Oli boleh membloom pertama dulu dengan mendraw 4 dan lalu membuang 2 kartu ke archive. Baru Oli boleh membloom salah satu member di stage dan itu bloomnya free ke siapa saja. Oke, di sini saya sudah meletakkan 4 debut karena saya juga tadi sudah mulligan sekali karena tidak ada debut. Oke, saya sudah meletakkan 4 di stage dan lawan saya akan mulligan. Oke, kita tunggu saja. Alright, lawan saya sudah men-set kartu dan kita live start. Oke. Di sini saya memiliki 4 debut dan lawan saya memiliki 2 debut. As usual, kita set live dulu tadi karena lupa. Set live sudah di set. Kita akan draw 1 karena kita yang go first ya. Oke. Di sini saya memberikan 1 cheer ke member yang di belakang. Oke, next saya akan meletakkan 1 debut lagi. Dan saya melakukan collab, meletakkan 1 hollow power dan karena tidak ada cheer dan juga kita go first, kita tidak boleh melakukan serangan, apalagi menggunakan kartu limited. Oke, lawan saya menggunakan kartu Mikorone. Jadi efek kartu ini adalah dimana dia akan mendraw 2 terlebih dahulu dan akan dice roll. Jika roll dado hasilnya 2 dan 4, dia akan dapat draw satu lagi satu kartu. Dan jika hasilnya 3, 5 dan 6, dia dapat mencari debut. Karena tadi dia langsung mendraw 1, berarti hasilnya itu di antara 2 dan 4. Di sini lawan saya juga men-set 1 kartu lagi dan melakukan collab.
Dan juga dia melakukan serangan ke Rene Center. Jadi Rene Center saya mendapatkan 20 damage. Oke, lawan saya pas. Oke, barulah masuk saya rest, draw 1 di reset step. Yang rest itu di reset step ya. Udah draw masuk ke cheat step dan ini ke main step. Dan saya sudah mulai menggunakan kartu limited. Oke, di sini saya membloom EOV dari yang debut ke EOV first. Jadi EOV first ini efeknya adalah mereveal satu kartu cheer dari atas top cheer deck dan berikan ke salah satu member ID yang namanya bukan EOV. Dan tadi saya berikan ke Rene, dan juga tadi Rene-nya di bloom ke first. Jadi efek si Rene first ini yang gambarnya seperti ini, efeknya adalah mencari tatang dari deck. Dan karena saya belum 2, saya mencari 2 tatang dari deck. Setelah mencari, silakan berikan deck Anda ke lawan dan di shuffle. Dan saya equip tatangnya ke 2 Rene-nya. Alright, next saya meletakkan satu debut lagi di belakang. Dan saya meletakkan satu debutnya ke collab. Dan meletakkan satu lagi hollow power. Oke, di sini saya pas turn ke lawan, dan lawan ke reset step, draw step, cheer step, dan masuk ke main step. Seperti biasa, dia menggunakan Nodoka untuk draw 3 kartu. Oke, di sini lawan saya menggunakan first bloom Sora Aski. Jadi satu kartu ini dianggap sebagai 2 member dia ya. Untuk bisa di bloom ke Aski ataupun ke Sora untuk jika mau di bloom ke second. Ya sudah di bloom, Aski yang belakangnya juga di bloom dan masukkan ke collab. Jadi Askinya menyerang ke saya, Sora Asnya, damage-nya sebanyak 50. Ini di saat dia melakukan serangan, dia boleh roll dado. Dan jikalau hasilnya ganjil, dia boleh meletakkan satu cheer dari atas cheer deck ke dia langsung. Tapi jikalau hasilnya genap, dia boleh draw 1. Nah, sekarang balik ke turn saya. Alright, di sini saya melakukan bloom lagi yang Rene ke first untuk mencari tatang. Oke, saya langsung mencari tatang, di shuffle lagi dan berikan ke lawan. Oke, di sini saya menggunakan SPOC skill. Jadi di sini SPOC skillnya adalah saya boleh mendraw 4 dan saya boleh membuang 2 kartu ke archive dan boleh bloom 1 member yang ada di stage. Tidak perlu peduli itu ID atau tidak, dan saya boleh bloom. Di sini saya menggunakan efeknya untuk bloom si EOV ke second. Dan saya menggunakan Nodoka limited karena saya belum menggunakannya. Jadi efek si EOV second ini adalah di saat dia melakukan kolaborasi atau dia di collab zone, dia boleh memilih 1-3 member yang ada di stage dan pindahkan 1-3 cheer atau energi yang ada di archive dan berikan ke member yang ada di stage termasuk dirinya sendiri. Alright, di sini saya melakukan collab dengan EOV debut dan saya pass turn ke lawan. Oke, di sini lawan saya memberikan cheer-nya dari cheer step ke center. Apakah dia yang akan di-play? Mari kita lihat. Alright, lawan saya menggunakan Nodoka. Seperti biasa, dia akan draw 3 kartu.
Oke, di sini Duralfon lawan saya melakukan collab dan melakukan serangan ke Rene center saya. Atau sebelum itu, apakah dia akan melakukan bloom terlebih dahulu? Dia melakukan bloom untuk ke first ASCII dia yang berada di collab zone. Efek dia dapat memindahkan satu tier dia. Barulah dia bloom ke second ASCII. Baru dua-duanya akan menyerang ke Yovi dan Rene. Jadi dua-duanya sudah kena down. Saya mengambil dua kartu dari life zone ya. Lalu saya akan letakkan satu ke Rene first, satunya lagi ke Yovi. Baru saya pindahkanlah ke center si Rene first saya. Baru saya masukkan tier hijau ke Yovi ya. Oke. Lalu di sini kita lihat playnya. Saya menggunakan Nodoka lagi. Saya mendraw 3. Saya melakukan collab dengan si Yovi. Oke, tadi saya lupa meletakkan satu hollow power, jadi saya sudah meletakkan satu di atas zona hollow power. Oke, di saya menggunakan OC skillnya si Oli untuk melakukan bloom sekali lagi untuk mencari tatang. Tapi karena tatangnya sudah keluar masing-masing tiganya, jadi saya tidak bisa mencari tatang lagi karena saya menggunakan 3 tatang di satu deck. Dan saya membloom member center saya, Rene center saya ke Rene first yang HP-nya 160. Kita lihat di sini apalagi next action of mine. Oke, di sini saya melakukan serangan ke collab-nya ASCII. Collab ASCII punya si Duralfon atau lawan saya. Oh ya, hampir saya lupa. Untuk efek ASCII second yang sekarang sedang ada di stage, efek dia adalah saat dia melakukan serangan base HP dia, serangan base damage dia adalah 100, dan saat melakukan serangan boleh roll dadu. Dan jikalau hasilnya ganjil, damage-nya akan di up sebanyak 50, dan jikalau hasilnya ganjil tapi itu 1, damage-nya akan di up sebanyak 100. Jadi dia bisa melakukan serangan sebanyak 200.
Dan jangan lupa serangan 200 itu hanya bisa di-apply jika dia mendapatkan roll dadu 1 saat melakukan serangan. Dan serangan itu ingat efeknya si second ASCII. Itu ada debut gift ASCII yang ada di belakang. Jadi debut gift ini yang di belakang ini adalah efeknya jikalau life kita sudah mencapai 3 ke bawah, ASCII yang gift efek ini boleh langsung di bloom ke level second. Lanjut, tadi si second ASCII yang tengahnya melakukan serangan sebanyak 100 dan ini dice roll hasilnya genap, jadi damage-nya akan melakukan damage sebanyak 100 saja, dan second ASCII yang berada di collapse zone akan melakukan damage sebanyak 60 karena dia hanya memiliki 2 cheer, jadi tidak bisa menggunakan serangannya menggunakan 3 cheer. Di sini saya sudah menerima damage sebanyak 160 di center. Dan ingat, HP 100-nya kan 160, tapi efek dari Tatang ini yang saya equip, efek si Tatang adalah jikalau dia equipkan ke Reine, HP-nya akan menambah sebanyak 30. Dan jika saat Reine ingin melakukan serangan, damage-nya akan ditambah 10. Di sini saya juga langsung melakukan bloom ke second Reine. Jadi efek Reine second ini adalah pertama saat di bloom dia boleh mereveal 1 warna cheer dari cheer deck dan boleh di-equip ke siapa saja. Jadi saya equipkan ke belakang cheer yang berwarna biru. Ini saya menggunakan Nodoka lagi untuk draw 3. Saya melakukan bloom dari debut ke first. Nah, first si Reine ini adalah dia dapat meng-heal salah satu member yang ada di stage per warna cheer yang ada di stage. Jadi saya tadi meng-heal 60 langsung karena sudah ada 6 warna cheer di dalam satu stage. Dan seperti biasa, di belakang saya melakukan bloom lagi ke Reine second dan mereveal 1 warna dan berikan ke salah satu member yang ada di stage. Oke, di sini saya melakukan kolaborasi atau collab dengan Reine first dan saya melakukan serangan sebanyak 230 ke centernya Durafon. Jadi kena damage dan centernya down. Juga tadi Durafon menggunakan OC skill dengan membuang 2 hollow power untuk memindahkan cheer hijau ya. Memindahkan salah satu debut dari belakangnya ke depan. Dan seperti biasa, cheer step. Cheer step dia masih ingin melihat dulu dari tangan dan dipindahkan kemana. Yap, dia berikan ke tengah. Di sini dia melakukan collab lagi. Nah, jadi efek collab ini untuk yang member si ASCII ini, jikalau hasilnya 4 ke bawah, dia dapat memberikan 1 cheer dari atas cheer deck ke salah satu holomem yang ada di belakang. Dia harusnya 4 ke bawah dia ya. Dan jika lo misalnya mendapatkan 1, dia boleh memberikan cheer ke member yang ada di stage dan boleh membawa dia kembali ke backstage. Di sini juga menggunakan Mikorone, Durafon menggunakan Mikorone untuk mendraw 2 lagi dan kembali seperti biasa dice roll. Nah, hasilnya genap, yaitu 2 atau 4 untuk mendraw 1. Dia menetapkan 1 debut lagi ke bagian posisi belakang. Nah, kemarin saya lupa infokan di video tutorial, dalam satu stage, member maksimum adalah 6. Jadi, member di center itu 1, dan sisanya di backstage boleh 5. Tapi karena sudah ada debut di bagian collab, backstage hanya boleh ada 4. Oke, jadi tadi juga first ASCII melakukan serangan. Saya menggunakan damage sebanyak 50 ke center dan setelah melakukan reset step dan melakukan cheer step. Nah, ini saya meletakkan Yofi ke collab zone.
saya melakukan serangan ke first Sora As, dan untuk yang collabnya, collab si Yuffie second melakukan serangan ke Atsuki yang ada di collab. Jadi Draven langsung lost 2 life karena serangannya melebihi life lawan, not life, HP dari member. Dan juga hampir saya lupa mention, untuk si Rene, base damage dia adalah 100. Dan damage dia saat ingin melakukan serangan, dia akan menggunakan 4 cheer. Dan setidaknya harus 1 cheer berwarna hijau. Dan pas dia melakukan serangan, damage dia ditambah 20 per warna cheer yang ada di stage. Jadi kenapa saya melakukan 4 cheer aja, 1 cheer hijau dan lainnya yang warna cheer lain, sementara yang lainnya juga bisa dikasihkan ke belakang member. Jadi sekarang saya sudah ada 6 cheer, dan berarti itu damage saya sudah ditambah sebanyak 120, dan base damage si Rene second itu adalah 100, ya kan? Jadi 220 baru ditambahkan dengan Tatang adalah 230. Di sini lawan saya sudah memiliki 2 second untuk di center dan di collab. Jadi, efek Atsuki second yang berada di collab ini, efek dia adalah saat dia melakukan bloom, dia akan meng-heal HP sebanyak 40. Dan dia boleh roll dadu, dan jikalau hasil dadunya itu adalah ganjil, dia boleh memindahkan 1 sampai 3 cheer dari archive ke member tersebut. Oke, lalu saya menggunakan atau si Draven menggunakan Nodoka untuk draw 3 kartu lagi. Dan membloom Atsuki debut yang belakang ke Atsuki first. Oke, lalu saya juga langsung membloom member yang ada di belakang itu ke second Atsuki. Ingat, karena gift effect dari debut member yang di belakang itu, jika saat life sudah mencapai 3 ke bawah, dia boleh langsung bloom ke second. Oke, second Atsuki melakukan serangan yang collabnya ke Rene saya, dan yang centernya akan melakukan serangan ke Yuffie. Oke, karena dice roll-nya gagal, akan di dice roll sekali lagi karena tadi menghit satu objek, dan dice roll-nya fail. Jadi dia melakukan serangan sebanyak 100 saja ke Yuffie. Di sini saya memberikan satu debut member Rene yang sudah second bloom ke center.
Saya menggunakan Mikorone untuk draw 2. Nah, saya akan melakukan dice roll. Oke, saya mendapatkan 2 atau 4 untuk draw 1. Jadi saya belum EOB lagi. Send top tier ke salah satu member yang bukan namanya Ariani EO15 di stage. Saya membuang 2 untuk menggunakan opsi skillnya si Oli dan belum ke Reine second dan menggunakan memberikan 1 tier dari tier deck. Lalu saya melakukan serangan ke secondnya Aski di collab dan di center. Dan dua-duanya di down ya, karena dua-dua member ini melakukan damage sebanyak 230. Dan saya memenangkan round ini. Untuk decklistnya akan saya letakkan di bawah sini ya. Jadi bisa dilihat decklist saya dengan decklistnya si Durofon. Oke, itu saja video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching dan klik like and subscribe. Dan akan ada video lain lagi yang bakal saya upload ke channel ini. Bye bye.